Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Baik, mungkin pada siang hari ini izinkan saya untuk melaksanakan kegiatan wawancara terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai salah satu tugas di kegiatan pendidikan calon guru penggerak pada saat ini. Silakan saja. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kontribusinya untuk menjadi guru penggerak. Banyak diantaranya budaya positif yang sudah Ibu berikan ke sekolah kami ini. Ya, terima kasih Ibu atas dukungannya. Sama-sama. Baik Ibu, mungkin pada saat ini langsung saja ya kepada pertanyaan yang akan saya tanyakan. Nah Ibu, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan apakah itu dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengidentifikasi bujukan moral atau dilema etika, yang dimaksud dilema etika itu, jadi seseorang harus memilih di antara dua keputusan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan yang disebut dengan bujukan moral yaitu benar dan salah harus diambil keputusannya. Baik Ibu, lalu bagaimana Ibu tuh mengidentifikasinya? Apakah itu dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika saya mengidentifikasinya yaitu dari dua sisi. Ya. Apakah itu permasalahannya mudah atau sulit? Nah, saya ambil dulu yang sulitnya dulu. Itu ya. Jadi diambil dulu, dipilih ya, salah satu seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, selama ini Ibu sebagai kepala sekolah, bagaimana menjalankan pengambilan keputusan tersebut, terutama yang terkait dengan dilema etika, yang memang sama-sama benar gitu ya, dan mengandung kebajikan. Nah, itu bagaimana Bu menjalankannya? Nah, saya itu memberikan pengarahan dulu terlebih dahulu terkait dampak dari permasalahan yang terjadi. Apakah itu dampaknya positif atau negatif? Jadi melihat dulu ya pengaruhnya seperti apa. Baik Ibu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa nih yang sudah Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusannya? Untuk mengambil keputusan itu saya memberikan gambaran dulu secara khusus dan secara umum terkait dengan permasalahan. Kemudian saya meminta bantuan kepada guru-guru untuk mencari solusi yang bijaksana. Dan saya tidak otoriter lah gitu. Oh, jadi bisa saya simpulkan ya Bu, berarti sebelum masalah itu mencuat keluar, jadi melakukan kolaborasi dulu bersama dengan guru-guru. Permasalahannya dari mana dulu. Di situ kita identifikasi apa sih akar masalahnya gitu, berarti berkolaborasi ya dengan yang memiliki masalah. Ya, lalu ditanyakan apa masalahnya seperti biasanya saya bertanya dulu, kalau tidak ada perbaikannya, tegur. Setelah ditegur, dikasih sanksi, biasanya dikasih peringatan lah sesuai dengan aturan-aturan yang disepakati bersama di sekolah kami. Gitu. Tentunya dengan kesepakatan yang sudah dibuat ya Bu ya. Baik, menuju kepada pertanyaan yang keempat. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu itu sudah menganggap bahwa cara ini adalah efektif dalam pengambilan keputusan oleh Ibu? Saya menerapkan dengan asas-asas kemanusiaan, terus lagi dasar-dasar keagamaan, terus lagi dengan hati nurani, dengan hati nurani supaya hasilnya lebih objektif, gitu. Tidak merugikan seseorang. Berarti mungkin kalau saya simpulkan lagi, berarti itu adalah dan mungkin tadi ada hati nurani yang mendasarinya. Baik Ibu, untuk selanjutnya. Kan Ibu tuh sudah melaksanakan hal-hal yang tadi. Nah, bagaimana selama ini Ibu telah mengambil keputusan berdasarkan kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa gitu? Tantangan dalam pengambilan keputusan ini? Dalam pengambilan keputusan itu pasti ada pro dan kontranya ya. Untuk menilai mengambil keputusan
nilai-nilai kemanusiaannya itu. Nah, tantangannya ketika Ibu melaksanakan pendekatan itu apa gitu yang dirasa oleh Ibu? Biasanya kan kadang-kadang kita itu sudah ada konsekuensinya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, ketika Ibu tadi memiliki permasalahan, tentunya dalam penyelesaian kasus dilema etika itu, apakah Ibu langsung menyelesaikannya hari ini juga atau ada jadwal untuk menyelesaikan masalah tersebut? Ya, untuk menyelesaikan masalah ini saya lihat dulu. Kalaupun permasalahannya itu tidak sulit, mungkin secara langsung diselesaikan. Kalaupun agak berat, ada jeda lah. Ya. Ada jadwal kalau memang berat masalahnya. Iya. Tapi kalau memang bisa diselesaikan hari ini, ya selesaikan. Diselesaikan. Harus tuntas. Jadi tergantung masalahnya juga yang dihadapi ya Bu. Baik, selanjutnya Ibu, dari masalah yang Ibu alami, mungkin ada tokoh atau faktor-faktor yang selama ini dapat cara pengambilan keputusannya Ibu seperti itu. Biasanya yang saya pernah laksanakan yaitu orang-orang yang ada di sekitar kita itu, supaya bisa membantu menyelesaikan masalah, memberikan solusinya. Ya. Apakah ada yang lainnya gitu sehingga masalah tersebut bisa teratasi gitu? Apakah Ibu melakukan kolaborasi dengan siapa gitu? Biasanya kalau di sekolah kami dengan guru-guru mungkin ada masukan-masukan atau solusi-solusi yang lain yang sekiranya saya tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Ya, jadi dengan guru ya Bu ya. Baik, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir Bu ya. Dari hal-hal kita yang melaksanakan wawancara ini, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari keputusan dilema etika ini? Pertanyaan yang terakhir ini, dari pengalaman saya mengenai dilema etika ini, kita itu harus bijaksana, terus adanya komunikasi terutama secara kekeluargaan lah gitu. Walaupun di sekolah saya sebagai pimpinan, tetapi yang namanya kekeluargaan lebih terbuka lagi. Ibu sebagai kepala sekolah memiliki kebijaksanaan dalam berbagai hal gitu ya Bu ya. Jadi Ibu sebagai kepala sekolah sudah melaksanakan prinsip care based atau berpikir berbasis rasa peduli. Semoga pembicaraan kita ini ya Bu menjadi manfaat untuk kita. Amin. Ibu terima kasih atas waktunya. Ya Ibu terima kasih. Sama-sama. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.
tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.